Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ketiga setelah sebelumnya kita membahas mengenai uji homogenitas. Sekarang yang akan saya bahas mengenai uji normalitas. Oke. Jadi uji homogenitas sebelum sudah kita bahas kaitannya dengan uji normalitas di bab 3 ini, di pertemuan ketiga. Sebelum berbagai data dihubungkan dengan suatu formulasi statistika, maka terlebih dahulu data-data tersebut harus melalui uji normalisasi. Oke. Uji normalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah uji normalisasi chi-square. Oke. Sama seperti sebelumnya, salah satu metode yang digunakan untuk uji homogenitas itu adalah uji homogenitas menggunakan chi-square. Oke, pada kesempatan kali ini di uji normalisasi ada suatu kasus di mana kasus hubungan antara motivasi diwakilkan variabel X1 dan jenjang pendidikan diwakilkan oleh variabel X2 terhadap pelayanan masyarakat. Nilai-nilai post-test untuk ketiga variabel dimisalkan ada sebagai berikut. Ini adalah sampel dari ketiga variabel X1, X2, dan Y. Ada 90 sampel total semuanya dari tiap variabel 30 sampel, di mana sebelum kita masuk ke tahap pengujian normalitas maka perlu kita menentukan beberapa item sebagai berikut. Untuk variabel motivasi diwakilkan oleh satu, maka jumlah sampelnya kita harus melihat dulu jumlah sampelnya berapa, 30. Nilai maksimum, jadi kita nilai tertinggi dari X1 itu berapa. Nilai minimum dari variabel X1 itu berapa, di sini ada 56. Terus ada rentangan. Rentangan itu kan diperoleh dari rumus nilai maksimum dan minimum. Jika diperoleh nilai rentangan itu sekitar 35. Banyak kelas itu kan diperoleh dari BK 1 plus 3,3 dikalikan log N, sehingga diperoleh nilai 5,8745. Kita bulatkan ke atas karena komanya lebih dari 5, sehingga nanti kita bisa menentukan juga panjang kelasnya. Panjang kelas itu diperoleh dari I sama dengan R per BK. R-nya kan 35 dibagi BK-nya 5,8745, sehingga diperoleh nilai 5,95 dan seterusnya. Sehingga dibulatkan juga nilai I-nya itu adalah 6. Sehingga kita juga bisa membuat satu nilai interval. Karena kan kita sudah tahu nilai panjang kelasnya berapa, banyak kelasnya berapa. Panjang kelasnya itu adalah 6 dan intervalnya itu adalah 6. Oke. Ini yang harus dipetakan pertama. Setelah kita membuat pertama variabel yang digunakan di motivasi. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi skor baku dari variabel motivasi. Ini juga berlaku untuk berbagai sampel. Dari tabel ini dapat diperoleh bahwasanya nilai sigma F X1 itu sekitar 2295, F X I pangkat 2 atau kuadrat itu sekitar 177.871,5.
Sehingga rata-rata mean dapat kita tentukan dengan formulasi seperti pada gambar. Ini berlaku di rumus mean di bab 1. Setelah itu kita mencari nilai simpangan baku. Sehingga simpangan baku diperoleh dari rumus S sama dengan akar N dikalikan sigma Fxi dikurangi sigma Fxi pangkat 2 atau kuadrat dibagi N dikalikan N min 1. Sehingga diperoleh nilai 8,91. Setelah kita memperoleh nilai simpangan bakunya, yang harus dilakukan selanjutnya ini adalah uji normalitas. Bagaimana cara mengujinya? Untuk menguji menggunakan metode chi-square di uji normalitas ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya ini, 1. Menentukan batas kelas. Batas kelas kita tentukan karena panjang kelas panjang kelas tadi 6 dan juga sudah kita tentukan di mana batas kelas ini angka skor kiri kelas interval itu dikurangi 0,5 sedangkan skor kanan itu ditambah 0,5 itu di kelas interval sehingga diperoleh batas kelasnya itu adalah 55,5 dan seterusnya ke bawah. Langkah kedua, mencari nilai z-score untuk batas kelas interval yang telah ditentukan. Menggunakan formula ZI sama dengan batas kelas ke I dikurangi mean per simpangan per S. Sehingga kalau ditanya Z1 berarti nilai batas kelas ke-1 kan 55,5 dari data tadi dikurangi mean-nya kan 76,5 per simpangannya kan 8,1 sehingga diperoleh data Z1-nya min 2,36 Z2-nya min 1,68 dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, langkah ketiga, setelah kita memperoleh nilai Z1, Z2, Z3 dan seterusnya sesuai dengan yang ditentukan, maka luas 0 min Z itu dari tabel kurva normal diperoleh batas kelasnya kan 55,5 sedangkan Z-score-nya itu kan min 2,36 sehingga diperoleh 0,4909 nilai luasnya 0,45 dan seterusnya. Tapi pertanyaannya bagaimana menentukan nilai luas 0 min Z-nya itu? Bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan nilai luas 0 min Z-nya itu dapat melihat tabel kurva normal min Z berikut. Ini tabel kurva normal percentage. Ini yang diperhatikan. Ya. Nah, setelah kita mencari nilai normal dari 0 min Z-nya ini, dari tabel ini, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mencari luas tiap titik interval. Luas tiap titik interval itu kan diperoleh jika batas kelasnya 55,5, Z min skornya itu adalah min 2,36 dan luasnya 0 min Z hingga luas tiap interval itu kan 0,0374. Dari mana 0,0374? 0,0374 itu diperoleh dari pertama 0,4909 dikurangi nilai luas 0 min Z di interval selanjutnya sehingga diperoleh ini berkelanjutan ke bawah 0,9
1097 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari 0,4535 dikurangi 0,3438. Begitu seterusnya. Pada batas kelas ini terletak pada baris yang paling tengah sehingga berlaku 0,1331 plus 0,1331 diperoleh oleh sekian. Ini ya. Setelah kita mencari luas tiap interval, yang kelima ini adalah mencari frekuensi ekspektasi atau FE. FE ini diperoleh dari luas kelas interval dikalikan jumlah sampel. Luas kelas interval kan sudah kita tentukan tadi di langkah keempat, di algoritma keempat. Sehingga diperoleh nilai FE-nya itu kan dikalikan 0,0374 dikalikan jumlah sampel. Oke, sehingga diperoleh nilai 1,122. Misal 0,0374 dikalikan 30 karena kan jumlah sampelnya 30, hasilnya adalah 1,122. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai FE, maka yang harus dilakukan, karena ini yang harus dilakukan adalah mencari C-square S kuadrat hitung dengan formulasi X kuadrat hitung itu sama dengan sigma, di mana batasnya itu adalah batas bawahnya I sama dengan 1, batas atasnya itu adalah K. Dengan rumus FO min FE kuadrat per FE. Sehingga diperoleh nilai X kuadrat hitungnya itu kan akumulasi dari rumus FO sigma FO min FE kuadrat per FE. Sehingga diperoleh nilai 17,00433. Sekarang bandingkan nilai X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Dengan DB itu kan 6 min 3. Nah, 6 min 3 itu kan hasilnya 3. Derajat kebebasan 6 itu kan panjang kelas. Dengan alfa konsentrasi 0,05 diperoleh nilai X kuadrat tabel 7,815. Jika X kuadrat itu lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka distribusi data itu tidak normal. Dan jika X kuadrat hitung ini lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, maka distribusi data itu normal. Karena X hitung itu lebih besar sama dengan 7,815, maka dapat disimpulkan data ini distribusinya tidak normal. Sehingga uji normalitas untuk variabel X2 dan Y tidak perlu dilakukan lagi, mengingat distribusi data variabel X1 itu adalah tidak. Itu untuk pertemuan atau untuk pembelajaran mengenai uji normalitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berkenaan dengan pertanyaan nanti silakan disampaikan di kolom komentar dan nanti akan saya bahas di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.